Dan yang pasti saya tidak pernah menggelapkan atau melarikan uang orang. Yang pasti. Justru saya yang membantu dia, saya nggak digaji, dan saya rela meninggalkan anak istri saya di rumah. Kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku kuasa hukum Bang Taun akan memberikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan-pemberitaan di sosial media yang sifatnya sudah menjurus kepada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dari Bang Taun. Hari ini kenapa kita melakukan klarifikasi yang selama ini terkesan Bang Taun diam, karena hari ini bertepatan juga kita sudah melakukan klarifikasi terhadap lawyernya dari Ibu Susilawati atau yang terkenal dengan sebutan Mak Dordor. Semua fakta-fakta sudah kita sampaikan, apa yang menjadi persoalan, dan supaya bahwa persoalan atau tuduhan-tuduhan kepada Bang Taun ini dapat terklarifikasi dan mendapat penjelasan dari Bang Taun kepada rekan-rekan netizen dan masyarakat luas, maka pada kesempatan ini Bang Taun sendiri yang akan menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan atau perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Ibu Susilawati maupun Mak Dordor itu sebagian besar menjurus kepada berita bohong dan dugaan pencemaran nama baik. Silakan, Pak. Oke, dari terkait masalah ini, dari awal S yang meminta bantuan ke saya untuk memasukkan nomor admin saya. Jadi bukan saya yang memaksa. Jadi niat saya ini membantu beliau, ya. Terjadilah ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu memakai akomodasi saya. Jadi semua kegiatan semenjak nginjek di Jakarta itu memakai dana pribadi saya, ya kan? Kemarin Mak Dordor bilang dapatnya pulang ke Lampung 15.500. Nah, itu nggak benar. Nggak benar kenapa? Karena Mak Dordor itu mendapatkan totalnya bersihnya itu adalah 36.700.000 karena dia tidak menyebutkan dapat amplop dari Demapro dan dapat transferan dari tim Willy Salim. Nah, terkait yang disebutkan S ini, yang endorsan dan segala macam, ada di sini semua, ya. Ada bukti-buktinya. Jadi saya nggak pernah nipu atau membawa lari uang S ini. Jadi karena ini menyangkut nama baik saya, ya kan, saya bercerita dari awal sebelum berangkat ke Jakarta. Nah, saya bertemu dengan di Metro, ya kan. Terjadilah di situ saya menolong beliau karena beliau nggak paham apa-apa. Jadi digantilah kontak dengan admin saya. Nah, setelah sampai di rumah, mengganti kontaknya dengan kontak anaknya. Dan saya bilang nggak apa-apa, nanti saya ajarin. Nah, terjadilah di situ pembicaraan dan akhirnya, ya kan, akhirnya adalah minta diganti lagi menjadi kontak admin saya atas permintaannya sendiri. Dan dia minta bantu saya untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak endorsement ataupun TV, ya, berkonsultasi. Jadi terjadilah, makanya di poin 12 itu dimasukkan dia ada seruit Bulin dan kuliner Lampung. Nah, kuliner Lampung ini itu langsung ke dia, ke rekening dia, dan termasuk seruit Bulin. Nah, dari mana saya ngambil duit ini? Makanya saya bingung, dipertanyakan sama saya. Nah, sampai di Jakarta, kenapa di Jakarta itu ada uang masuk ke saya? Itu dikarenakan sejak menginjakkan kaki di Jakarta, itu yang ditanggung sama TV, itu cuma pesawat dan hotel. Sedangkan kegiatan S ini berkeliling-keliling itu menggunakan dana pribadi saya yang saya talangi. Dari pergi ke Indomaret, segala beli rokok, beli makan, supir, mobil, rental, bensin, tol, segala macam. Pokoknya segala keperluannya memakai uang pribadi saya. Makanya saya bilang ke saudari S, memakai uang saya dulu nggak apa-apa, nanti tinggal saya kumpulkan dan saya hitung. Dan setelah saya hitung, saya kirimkan bersihnya ke saudari S. Nah, tapi kenapa kemarin itu nggak disebutkan yang dari tim Willy Salim 20 juta dan Dermapro yang 1,2 juta? Karena stigma masyarakat menjadi kok cuma 15.500 gitu loh. Sedangkan yang dikantongin nama dia pulang itu
adalah 36.700.000. Itu bersih ya ke rekening beliau. Jadi itu bisa di cross check langsung di tempat-tempat yang kami datangi, ya kan, seperti program TV dan yang lain-lain endorse ini. Karena saya catat semua dan ada pembuktiannya dan bisa ditanyakan langsung ke pihak-pihak yang terkait. Dan semua deal-dealan dari program-program TV segala macam yang ada di situ, semuanya ada bukti di sini, termasuk nominalnya. Contoh, satu program TV itu adalah 2 juta rupiah. Kemarin tuh 4 program TV jadi 8 juta rupiah. Ini contoh ya. Ini semua buktinya ada di sini. Karena saya tidak berbicara ngomong-ngomong doang, tapi nggak ada data. Saya kesini bawa data. Saya nggak pernah membawa kabur orang, duit orang, nggak pernah nipu-nipu orang, nggak pernah menggelapin duit orang. Nah, kait yang ditanyakan, ada poin-poin yang ditanya ke saya juga agak lucu nih. Yang ditanyakan ke saya itu ada infotainment, silet dan expose. Nah, silet dan expose ini adalah infotainment atau publikasi. Harusnya kita berterima kasih kepada infotainment ini yang meliput kita dan mendistribusikan muka kita nih kemana-mana, orang bisa nonton, expose kita, gitu loh. Orang wawancara kita udah capek-capek ngikutin keliling kita, harusnya kita berterima kasih dan ngasih bensin ke mereka, ke wartawan itu yang udah ngikutin kita capek. Bukannya malah kita nanyain uangnya mana, gitu loh. Jadi beda program TV sama publikasi atau wawancara infotainment ya. Jadi beda ya, dibedakan ya. Jadi kayak Rumpi segala itu namanya program. Sedangkan kalau kayak sama Expose itu adalah ini media ataupun infotainment ya. Gitu. Jadi beda gitu loh. Makanya saya agak lucu nih dipertanyakan. Sedangkan artis-artis yang senior aja diwawancara malah senang gitu loh. Malah ini kita nanyain duit kan bingung kita. Gitu loh. Jadi pada intinya semua data-data ini tadi sudah saya tunjukkan ke pengacara saudari S. Jadi secara terbuka, secara terinci, jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin. Jadi di sini saya nggak pernah bawa kabur duit orang, nggak pernah saya nipu-nipu orang. Justru saya ke sana itu ngebantu dia, awalnya pakai duit pribadi saya dan saya ini ninggalin anak istri, nggak digaji pula. Ya kan? Udah itu saya dibilangin benalu. Waduh, ini agak bingung saya jadinya. Ya pada intinya apa yang disampaikan saudari S itu tidak ada yang benar. Itu bohong itu. Dari mana? Dari bandara. Bandara dia bilang saya menelantarkan dia. Nggak ada cerita saya menelantarkan dia. Ya. Saya sampai di sana saya ke Bekasi ngambil koper. Nah, beliau saudara Radit inilah yang ketemu sama suami ini. Si S, sama suami saya sudah ketemu dan ngobrol. Baru saya keluar ke ke luar bandara dan ketemu juga dengan suaminya saudari S. Dan saya sempat bersalaman dan mencium tangannya, gitu. Jadi saya nggak ada menelantarkan si S ini di bandara sampai dia katanya terluntang-lantung segala macam. Nggak ada itu, ya. Saya nggak sekejam itu, gitu loh. Ya, nanti kita bakal cari CCTV-nya itu. Nah, kita buktikan juga itu. Karena semua itu saya by data ya, jadi semuanya bisa di cross check langsung. Karena saya nggak mau bikin cerita begini, tapi cuma ngomong doang nggak ada bukti, ya. Semua dana sudah saya catat di sini dan saya langsung sekecil apapun saya catat di sini, ya. Karena dia kan bilangin saya benalu nih. Nah, semuanya sampai sendal-sendal, padahal itu beli sendal anaknya, gitu loh. Jadi saya nggak ada maling-maling di sini ya. Jadi sekian klarifikasi dari saya. Dan yang pasti saya tidak pernah menggelapkan atau melarikan uang orang. Yang pasti. Justru saya yang ngebantu dia, saya nggak digaji dan saya rela meninggalkan anak istri saya di rumah, ya kan? Untuk ngebantu saudari S. Saya termasuk beliau teman saya ini. Jadi nggak ada saya nipu-nipu atau menggelapkan uang itu, nggak ada itu, ya. Jadi pesannya adalah sejelek-jeleknya saya, seburuk-buruknya saya adalah orang yang pernah ngebantu, salah satu orang yang pernah ngebantu dia. Begitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan.